Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda semua? Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Masih ingat tidak apa materi kita pada minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai faktor penyebab dan juga karakteristik dari perubahan sosial budaya. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya dan juga faktor pendorong maupun faktor menghambat dari perubahan sosial budaya tersebut. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai sikap masyarakat dalam menerima perubahan sosial budaya tersebut. Kita mulai dari yang pertama, penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya. Silakan perhatikan video berikut ini. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan dengan keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Ya, itulah masyarakat, selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar menunjukkan keadaan Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai pada kebebasan bicara mulai digunakan. Kemudian berdampak pula pada maraknya demonstrasi. Perubahan sosial budaya sangat beragam bentuk-bentuknya. Apa saja itu? Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama. Contohnya, kehidupan masyarakat primitif. Lama waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian dari berburu meramu, bertani, sampai pada masa perundagian. Perubahannya memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang berlangsung secara cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat juga ikut merasakannya dan mengalami perubahan tersebut. Contoh perubahan sosial cepat adalah revolusi industri. Revolusi industri mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil, dan ada perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya, seperti gaya rambut dan model busana. Yang kedua, perubahan pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya, seperti industrialisasi. Merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya, yaitu perubahan yang direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh dari perubahan sosial yang direncanakan atau yang dikehendaki yaitu seperti pembangunan jalan.
Pembangunan jalan itu merupakan perubahan yang direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan, yang biasa disebut sebagai agent of change. Nah, siapakah agent of change? Yaitu seperti pemerintah, masyarakat, dan tokoh masyarakat. Yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, yaitu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh dari perubahan yang tidak direncanakan yaitu seperti adanya bencana alam, yaitu gunung meletus, adanya gempa bumi, atau banjir yang akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Paham? Oke, contohnya seperti penggunaan traktor. Penggunaan traktor menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan juga biaya. Namun di sisi lain, menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Contohnya, yaitu dampak pada buruh petani karena pekerjaannya yang diganti oleh mesin. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bentuk dari perubahan sosial budaya. Lanjut pada sesi kedua, yaitu mengenai faktor pendorong maupun faktor penghambat tentang perubahan sosial budaya. Silakan lihat cuplikan berikut ini. Selanjutnya, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, serta adat istiadat. Manusia memiliki sifat dasar yaitu dinamis, yang mana manusia selalu bergerak, berkembang, dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Keadaan ini menyebabkan budaya manusia juga ikut berkembang, karena budaya tercipta dari interaksi manusia dengan manusia lain. Sehingga jika manusia berkembang dan mengalami perubahan, otomatis budaya juga mengalami perubahan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai faktor pendorong maupun faktor penghambat dari perubahan sosial budaya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Silakan simak cuplikan berikut ini. Yang ketiga, yaitu sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama, ada masyarakat terbuka dan dinamis. Yang kedua, masyarakat tertutup. Masyarakat terbuka dan dinamis juga terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, yaitu masyarakat yang menerima perubahan dengan seleksi. Yang kedua, masyarakat yang menerima perubahan tanpa seleksi. Masyarakat yang menerima perubahan dengan seleksi. Masyarakat ini juga bisa disebut dengan masyarakat modern, yang mana perubahan yang ada dihadapi dengan sikap selektif. Artinya, perubahan yang membawa dampak positif bagi nilai dan norma di masyarakat akan diterima dengan tangan terbuka. Begitupun sebaliknya, perubahan yang dapat merusak norma yang ada di masyarakat itu akan ditolak keberadaannya. Yang kedua, yaitu masyarakat yang menerima perubahan tanpa seleksi. Masyarakat ini biasa disebut dengan masyarakat weternisasi, di mana setiap unsur perubahan yang masuk dalam suatu masyarakat dianggap baik dan harus diikuti. Selanjutnya, yaitu sikap masyarakat tertutup, yaitu masyarakat yang sulit menerima perubahan, yang mana mereka menganggap bahwa perubahan hanya akan menyebabkan hilangnya budaya yang ada. Contohnya, seperti masyarakat pedalaman yang jauh dari pemukiman warga. Baik, itulah penjelasan mengenai materi kita, yaitu 3 submateri mengenai bentuk-bentuk, mengenai faktor penghambat dan pendorong, dan sikap masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial budaya.
Semoga anak-anak sekalian bisa mengerti melalui penjelasan materi yang sudah Ibu sajikan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.